Yang ketiga yaitu konsep Islam dalam menghadapi krisis. Menurut saya, konsep Islam ketika menghadapi krisis ekonomi, dalam menghadapinya itu Islam menerapkan kebijakan fiskal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang kemudian hari dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu ulama Ibnu Khaldun mengajukan solusi atas resensi dengan cara mengecilkan pajak dan meningkatkan keseluruhan pemerintah. Pemerintahan adalah pasar terbesar ibu dari semua pasar, dalam halnya besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintahan mengalami penurunan yang wajar, bila pasar yang lainnya pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar. Yang kedua yaitu pengamat ekonomi syariah, yaitu Adiwan Karim dalam bukunya Ekonomi Islam. Sebuah kajian kontemporer menulis Abu Yusuf merupakan ekonom pertama yang secara rinci menulis tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya Al-Kharaj yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Yang ketiga yaitu menurut Adi Warman di zaman Rasulullah SAW. Sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj sejenis pajak atau tanah, zakat kurs yaitu pajak 1/5-nya, jizah atau jenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lainnya atau di antaranya kafarat dan denda. Yang selanjutnya, pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hukum dan kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Yang selanjutnya, penerimaan zakat dan qard dihitung secara profesional berdasarkan persentase bukan nilai nominal, sehingga ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Yang selanjutnya, sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Berbeda dengan hal tersebut, saat ini PPN dihitung atas dasar harga barang. Dengan demikian, harga barang bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit. Untuk selanjutnya, di zaman Khulafaur Rasyidin, begitu banyak contoh nyata pengelolaan dana rakyat yang baik. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penerimaan Baitul Mal mencapai 160 juta dirham. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin As, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membangun infrastruktur APBN di zaman-zaman para teladan tersebut jarang mengalami defisit. Dengan ketiadaan defisit, tidak ada uang baru yang dicetak dan inflasi tidak akan terjadi karena adanya ekspansi moneter. Dasarnya, pelemahan nilai kurs dapat diatasi melalui cadangan devisa melalui investasi pemerintah. Akan tetapi, hal ini tidak cocok dilakukan pada saat ini, karena penurunan kurs rupiah yang terus-menerus bila ditahankan melalui cadangan devisa akan memperburuk kondisi ekonomi. Demikian dengan kebijakan pemerintah saat ini. Menko Ekonomi Sofyan Djalil tidak menjadikan cadangan devisa untuk menahan rupiah. Tekanan ekonomi luar negeri tersebut ternyata masih ditambah dengan krisis pangan dan kartel daging. Teriknya El Nino mengakibatkan sejumlah petani harus gulung tikar akibat kurangnya sumber air. Fasilitas pemerintah untuk menopang sektor pertanian sepertinya belum mampu mengatasi krisis ini. Bagi negara yang memiliki produk yang menarik, efisien, dan menarik, maka akan memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan ekspor. Hal inilah yang melatar belakangi Cina untuk menurunkan kurs yuan. Ketidakberdayaan Indonesia untuk bangkit ini semakin mustahil rasanya. Bagi seorang muslim tidak boleh memandang masalah ini dari segi materialistis atau fundamental saja. Tetapi lebih dari itu, sisi-sisi non-fundamental menjadi fokus dari kebijakan ekonomi para Khulafaur Rasyidin. Seorang muslim harus percaya bahwa perbuatan maksiat akan mendatangkan bencana sebagai sabda Rasulullah yang dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu pada saat pemerintahannya. Sesungguhnya musibah disebabkan banyaknya perzinahan dan sesungguhnya tertahan hujan disebabkan para hakim yang jahat dan para pemimpin yang zalim. Yang selanjutnya, Robert Joseph Barro dan Rachel McClary, guru besar Universitas Harvard, menemukan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan agama seseorang. Misalnya, keyakinan akan surga dan neraka. Dalam kajian lainnya, dua ahli ekonomi tersebut berjudul Religion and Economy
menemukan adanya hubungan yang negatif antara tingkat keberagaman dengan pendapatan individu. Semakin aktif dalam kegiatan agama, semakin rendah pendapatan seorang. Hal ini membuktikan bahwa keyakinan dan iman tidak selalu sejalan dengan praktek keagamaan. Terbukti sabda Rasulullah bahwa seorang yang melakukan ibadah puasa tidak disertai dengan perbuatan baik, maka seorang itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekan bahwa jangan menjadikan ibadah sebagai penggugur kewajiban saja. Terkadang kita sebagai umat Islam lupa bahwa ibadah bukan alasan sebagai melemahkan produktivitas kebaikan kita. Oleh karena itu, sangat relevan beberapa bait doa yang disampaikan Kiai Haji Khairul Muna saat penutupan sidang nota keuangan dan RAPBN 2016. Dengan kondisi saat ini, seorang pemimpin haruslah adil dan menentukan kewajiban rakyatnya. Begitupun sabda Rasulullah bahwa penerapan keadilan di muka bumi akan membuka 3 pintu rezeki, yaitu langit berupa keramahan iklim dan cuaca dari bawah bumi berupa kesuburan tanah dan lancarnya pertanian dan pelayaran, serta di antara keduanya dengan keberkahan perniagaan yang dilakukan oleh manusia. Tidak perlu menunggu para pemimpin untuk berlaku adil, paling tidak dilakukan mulai dari kita dan keluarga kita. Insya Allah kehidupan kita akan berkah.